Tony, seorang pemuda yang penuh amarah dan luka, hidup berdua dengan neneknya, Nati. Ia menyalahkan ayahnya, Mauro, atas kematian ibunya. Nati selalu menasihati Tony untuk berbaikan dengan ayahnya yang bekerja di luar kota demi memenuhi kebutuhan mereka. Suatu malam, Tony pulang kuliah dan ia mendapati seorang wanita muda di kamar ibunya. Ia marah besar, namun Mauro muncul menjelaskan bahwa wanita itu adalah pacarnya, Loren, dan mereka akan segera menikah. Jelas saja Tony tidak bisa menerima Loren sebagai pengganti ibunya, sebab ia masih membenci ayahnya sendiri. Saat makan malam pun, Mauro kembali memperkenalkan Loren yang jauh lebih muda darinya. Menurut Mauro, Loren cukup dewasa dan bisa mengimbangi dirinya. Tony tak menjawab, dalam hatinya ia tetap menolak, walaupun minggu depan ayahnya akan mengadakan pernikahan. Di depan rumah, Tony sedang bersantai sambil minum kopi. Lalu neneknya menghampiri, membujuk ia supaya mengizinkan Mauro menikah lagi. Tetapi Tony malah mengeluh, kenapa nenek tidak melarang keinginan ayahnya untuk menikah. Nenek sendiri berkata, ia tak bisa melarang keinginan Mauro, sebab Mauro sudah terlalu lama sendiri, dan nenek berharap Tony bisa mengerti. Setelah itu, tibalah hari di mana Mauro dan Loren melangsungkan pernikahan. Namun Tony tetap bersikeras menolak Loren sebagai ibunya. Lalu Mauro menasihati Loren agar bisa bersabar menghadapi sikap Tony yang kekanak-kanakan. Dan di waktu yang sama, Loren menerima telepon dari sepupunya Leila. Leila memberitahu Loren kalau ia akan kuliah di Manila dan sekarang ini belum tahu akan tinggal di mana. Lantas Loren mengajaknya tinggal bersama, dan ajakan tersebut langsung disetujui oleh Leila. Loren berharap kehadiran Leila akan dapat merubah sikap acuh Tony. Namun rupanya Tony kembali menunjukkan sikap dinginnya. Di sisi lain, Tony yang baru selesai bermesraan dengan pacarnya, Eva, menceritakan masalah pribadinya pada Eva tentang ibu tirinya. Sebagai seorang pacar Tony, Eva bukannya memberi saran yang baik, tapi justru menyeru Tony mendekati ibu tirinya untuk merusak hubungan rumah tangga ayahnya. Karena kedatangan Leila tak mendapatkan sambutan hangat dari Tony, Loren meminta maaf pada sepupunya itu. Ia merasa tak enak. Leila tak begitu menanggapi kejadian tempo hari. Ia malahan menyukai sikap Tony yang acuh seperti itu. Ketika Loren di dapur, Tony sengaja mendekati dirinya dan coba merayunya. Bahkan sampai berani bertindak hal yang tidak sopan, yang membuat Loren berteriak histeris, sehingga Mauro segera menghampiri. Mauro yang mengetahui perbuatan Tony pada Loren sangat geram, sampai Mauro mendadak terkena serangan jantung dan harus dibawa ke rumah sakit akibat ulahnya Tony. Pada saat hanya mereka berdua di rumah, Tony berusaha mendekati Leila dan mengajak ia membeli jajanan. Dengan dalih kebaikan, lambat laun mereka mulai akrab dan punya hubungan spesial. Dalam keadaan rumah sepi pun, Tony berhasil memperdaya Leila dan bisa berhubungan itu. Setelah beberapa bulan dirawat di rumah sakit, kini Mauro pulang dalam keadaan lumpuh. Namun Tony tidak menunjukkan sisi prihatinnya sama sekali. Tony masih berniat menghancurkan rumah tangga ayahnya. Ia kembali merayu Loren yang berada di dapur. Loren yang tadinya menolak kini akhirnya jatuh juga di pelukan Tony dan melakukan hal yang sama seperti yang dialami Leila. Saat Tony pulang kuliah bersama Eva menanyakan rencana Tony tentang niatnya yang hendak menghancurkan hubungan ayahnya dengan Loren. Tony bingung, ia hanya diam lalu buru-buru masuk ke rumah. Tak lama itu, Leila menghampiri Eva. Ia dibuat terkejut oleh pengakuan Eva yang mengatakan Tony adalah pacarnya.
Di hari selanjutnya, Layla dibuat terkejut lagi oleh kelakuan Tony yang bermesraan dengan Loren. Kali ini ia benar-benar cemburu dan melabrak sepupunya itu, membuat mereka bertengkar hebat sampai Layla memutuskan untuk pergi. Setelah perginya Layla, kini Loren mulai menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Tony coba mencairkan suasana dan memujuk Loren berhubungan lagi. Namun karena pikirannya Loren masih kacau, ia menolak permintaan Tony. Seketika saja Tony memaksa dirinya hingga terdengar suara kegaduhan di telinga Mauro. Ia bersusah payah bangun untuk menghampiri mereka. Betapa tercengangnya Mauro melihat kelakuan Tony yang sedemikian menyakiti hatinya. Kemudian Nati, neneknya datang, dengan penuh amarah meluapkan kekesalannya pada Tony, lalu menjelaskan kebenaran yang selama ini ia tutupi. Nati mengungkapkan kalau ibu Tony lah yang mengkhianati Mauro, berselingkuh dengan lelaki lain. Perbuatannya itu diketahui oleh keluarga. Karena merasa malu, ia pergi dari rumah dan bunuh diri. Setelah mendengar penjelasan dari si nenek, Tony baru menyadari kalau ia telah berprasangka buruk pada ayahnya. Ia berusaha memperbaiki keadaan, meminta Loren kembali kepada Mauro, berharap semuanya akan kembali normal. Loren yang sudah terlanjur kecewa sama Tony dan terasa malu hubungannya dengan Tony diketahui oleh Mauro, tetap memutuskan untuk pergi. Karena kehidupan keluarganya sudah hancur, Tony akhirnya berdamai dengan Mauro dan berjanji akan merawat ayahnya dengan baik.